Renaissance. Kata Renaissance berarti kelahiran kembali. Manusia merasa dewasa dan percaya diri dan berusaha membebaskan diri dari segala kuasa tradisi gereja. Suatu zaman di mana manusia merasa dilahirkan kembali dalam keadaban. Ini terjadi kira-kira abad 15 atau 16 Masehi. Tokoh dari gerakan ini adalah para humanis Italia, yaitu para sarjana yang mendalami sastra dan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Antara lain yaitu Petrarca dan Boccaccio, abad 13 atau 14. Adapun di bidang kesenian, gerakan Renaissance dapat dikatakan sebagai gerakan yang produktif, khususnya dalam bidang seni rupa. Hal ini dapat dibuktikan adanya karya-karya yang nilainya unggul dari seorang tokoh yang bernama Michelangelo. Tahun 1475 sampai tahun 1565, ia adalah seorang pelukis, pengukir, dan arsitektur. Ia merupakan salah satu tokoh yang menekuni dalam hal seni rupa. Dengan kata lain, Renaissance adalah usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi. Hasilnya adalah banyaknya penemuan-penemuan atau pemikiran baru di bidang ilmu pengetahuan dan penemuan benua-benua baru. Hal ini menyebabkan munculnya pemikiran-pemikiran baru dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, gerakan Renaissance ini memberikan perhatian terhadap hal-hal yang bersifat konkret, tidak seperti pada abad pertengahan yang mencurahkan perhatiannya kepada sesuatu yang bersifat abstrak. Dapat dikatakan bahwa Renaissance antusias terhadap realitas, sehingga realitas menjadi objek penyelidikannya. Perhatiannya fokus pada hal-hal yang konkret dalam kehidupan, alam semesta, manusia, dan sejarah. Pada masa Renaissance menemukan dua hal, yaitu dunia dan dirinya sendiri. Pengenalan dengan dirinya sendiri yakni manusia mulai menyadari bahwa dalam dirinya terdapat nilai-nilai dan kekuatan, sehingga dapat melepaskan diri dari kuasa dan tradisi. Dengan kata lain, manusia bebas dari segala sesuatu yang dari luar dirinya. Titik tolak Renaissance adalah kebebasan mutlak, pemikiran manusia mulai bebas dan berkembang. Menurut gerakan ini, pengetahuan yang bersifat pasti bersumber dari perolehan manusia itu sendiri, pengetahuan yang didapatkan dari penelitian dan penemuan-penemuan yang telah dilakukannya. Dengan demikian, perlu digarisbawahi bahwa gerakan Renaissance menempatkan manusia sebagai pusat sumber pengetahuan. Pada masa Renaissance abad ke-15 dan ke-16 ini merupakan persiapan untuk pembentukan filsafat pada abad ke-17. Renaissance berperan penting atas kebesaran abad 17,11 meskipun pada dasarnya sudah terdapat perubahan-perubahan yang asasi. Baru pada abad ke-17 inilah pemikiran yang muncul di zaman Renaissance mendapatkan tempat dalam bidang filsafat. Sehingga dapat dikatakan abad ke-15 dan abad ke-16 ini merupakan masa permulaan filsafat abad ke-17. Di sini kita dapat menyebut beberapa ilmuwan yang telah menemukan temuan-temuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah 1. Nicolaus Copernicus, tahun 1473 sampai tahun 1543. Menurutnya, matahari sebagai pusat jagat raya dan bumi mempunyai dua macam gerak, yaitu perputaran sehari-hari pada porosnya dan perputaran tahunan mengitari matahari. 2. Johannes Kepler, tahun 1571 sampai tahun 1630. Ia memandang bahwa jagat raya berpusat pada matahari. Ditemukannya tiga macam hukum planet, yaitu 1. Planet bergerak dengan membuat lingkaran bulat panjang dengan matahari sebagai titik fokusnya. 2. Garis yang menghubungkan pusat planet dengan matahari dalam waktu yang sama akan membentuk bidang yang sama luasnya. 3. Kuadrat periode planet mengelilingi matahari sebanding dengan pangkat 3 dari rata-rata jaraknya terhadap matahari. 4. Galileo Galilei, tahun 1564 sampai tahun 1642. Penemuannya adalah gerakan akselerasi, yaitu perubahan kecepatan, baik dari segi arahnya maupun besarnya. Jika sesuatu jatuh dengan bebas dalam ruang yang kosong, maka kecepatan kejatuhan itu tetap.
akan tetapi dalam ruang yang tidak kosong ada gerak yang berlawanan dengan gerak kejatuhan itu, sehingga kecepatannya berubah. Perubahan kecepatan, akselerasi, itu tetap sama bagi segala macam benda. Selain itu, Galileo juga menemukan sesuatu yang berkaitan dengan peluru. Menurutnya, apabila sebuah peluru ditembakkan, maka akan membuat gerak parabolis. Jadi gerakan peluru yang ditembakkan itu tidak bergerak secara horizontal yang kemudian berubah menjadi gerakan vertikal, melainkan pada dasarnya ketika peluru ditembakkan membentuk gerakan secara parabolis. Ia juga membuat teleskop yang digunakan untuk mengamati jagat raya. Dengan teleskopnya tersebut, ia menemukan sesuatu tentang bintang Bima Sakti. 5. Hugo de Groot, tahun 1583 sampai tahun 1645. Gagasannya tentang hukum internasional. Hukum kodrat, ius naturale, adalah hukum yang merupakan akibat kodrat kemasyarakatan yang dipunyai oleh manusia. Berlaku bagi setiap manusia, kapan dan dimanapun di dunia ini. Hukum kodrat ini merupakan dasar hukum bagi hubungan antara sesama perorangan, antara perorangan dengan negara dan antara sesama negara. 6. Niccolo Machiavelli, tahun 1467 sampai tahun 1525. Pemikirannya terkait tentang bentuk negara yang autokratik sebagai satu-satunya bentuk negara yang ideal sebagai jalan keluar dari kekacauan politik. Maka raja yang autokratik boleh melakukan apa saja yang diinginkan. Dengan kata lain, the end justifies the mean. Tujuan dengan menghalalkan segala cara. 7. Thomas More, tahun 1480 sampai tahun 1535. Gagasannya mengenai negara ideal. Menurutnya negara ideal adalah negara utopia. Negara yang berada dalam suatu pulau yang sunyi dan tidak mengenal adanya hak milik pribadi. Negara wajib memelihara setiap orang. 8. Francis Bacon, tahun 1561 sampai tahun 1626. Ia dianggap sebagai perintis perkembangan besar abad 17. Ia meletakkan dasar-dasar bagi metode induksi dan menjadi pelopor sistematisasi dalam bidang ilmiah. Dapat dikatakan bahwa asas filsafatnya bersifat praktis, yakni berfungsi sebagai alat untuk menggiring manusia agar menguasai kajian-kajian alam berdasarkan penemuan ilmiah. Dengan demikian, menurut Bacon, filsafat harus terpisah dari teologi. Akal memang dapat membuktikan adanya Tuhan, tetapi untuk membuktikan hal-hal lain yang berkaitan dengan teologi hanya dapat diketahui melalui wahyu. Oleh karena itu, filsafat mempunyai ruang lingkup sendiri, begitu juga dengan agama. Dengan kata lain, filsafat tidak dapat ikut andil dalam pembahasan teologi, begitupun teologi juga tidak dapat terlibat dalam filsafat. Pandangan Bacon bahwa tugas ilmu pengetahuan adalah mengupayakan untuk melakukan penemuan-penemuan, supaya dapat meningkatkan kemakmuran dalam kehidupan manusia. Selama ini ada beberapa temuan, tetapi penemuan itu secara kebetulan, sehingga ia menekankan untuk melakukan penelitian-penelitian berdasarkan tugas yang dilaksanakan secara metodis. Menurutnya, ilmu pengetahuan dapat dikatakan bermakna apabila diaplikasikan secara nyata. Melakukan penelitian membutuhkan strategi, supaya dalam prosesnya dapat berjalan secara efektif. Hal-hal yang diperlukan dalam penelitian yaitu: 1. Alam sebagai objek penelitian. 2. Menggunakan metode yang benar, yakni metode induksi. 3. Mengamati alam semesta tanpa adanya prasangka terlebih dahulu untuk mengantisipasi kekeliruan. Melalui metode empiris tersebut, dianggap sebagai cara efektif untuk menyusun data-data yang telah ditemukan, karena di dalam ilmu pengetahuan hal ini sangat penting. Maka ia menegaskan bahwa ilmu pengetahuan hanya dapat dilakukan dengan cara pengamatan, melakukan uji coba, kemudian menyusun fakta-fakta berdasarkan hasil temuan yang didapatkan, berdasarkan pada pemaparan di atas. Dari pemikiran dan penemuan baru tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri dari gerakan Renaissance, di antaranya adalah: 1. Masalah agama memiliki wibawa di bidangnya sendiri, yaitu di bidang agama. Akal tidak berwibawa dalam bidang ini.
2. Membicarakan tentang manusia, humanis, yang meliputi masalah teologi, kosmos dan antropologi. 3. Berkembangnya ilmu-ilmu kealaman atau disebut juga ilmu pengetahuan modern yang memakai metode eksperimental dan matematis. Dengan kata lain, anti-Aristotelianisme.